Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tak akan pernah terlupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan dan sampaikan, kita kalamkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah grup 2 dan 6 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam rangka kita bermujahadah, berjuang untuk bermuqarabun, berpaling kepada Allah dari kehidupan yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi satu. Tentulah kita membutuhkan perlengkapan kodrat kepada Allah. Dalam melengkapi kodrat Allah pada diri, dibutuhkan jalan dan tingkatan perjalanan rohani dalam tanjakan perjalanan tauhid. Menempuh tanjakan-tanjakan tauhid dibutuhkan hati nurani dan kecintaan dan bersungguh-sungguh. Dalam memperjalankan tauhid tadi, tibalah saatnya kita melihat diri demi diri sebagai wujud yang dihalalkan bernama diri, dengan kenaikan demi kenaikan derajat dan martabat, sehingga layaklah Allah bermakum pada diri dalam batasan tingkatan-tingkatan tersebut. Kalau satu tingkatan kita terlewati, maka menjadi kendala bagi hati dan ma'rifat untuk menjalankan. Pada waktu dan kesempatan sekarang, malam ini yang kita muliakan, kita memahami kembali kepada sebuah wujud peleburan diri sukun menuju kabir, menjadi alam kabirnya keakuan Allah dalam kerahasiaan atau AU. Kalau kita lihat dari perjalanan awal, mulai kita mengenal jasad sampai kepada hakikat, sampai menuju diri, wujud, maujud, sir, tapi akhirnya kita sampai pada masa diri sukun yang akan dilebur menjadi kabir.
Peleburan diri ini menghadirkan hakikat ketunggalan Tuhan dalam wujud aku, dalam bersifat kepada sebuah makom. Kalau kita kembali kepada bagaimana kita mendirikan, melebur diri sukun menjadi kabir, menjadi tempat pertemuan, yaitu alam bakobilah. Diri yang akan menjadi alam bakobilah, leburnya jasmani kembali menjadi wujud awal mula jadi sebelum Allah menjadikan semuanya. Berarti kita kembali kepada diri awal. Apa yang dikatakan diri awal adalah ada dengan tiada. Dikatakan ada dalam tiada bukanlah arti yang satu ada, yang satu tiada. Tetapi adanya tiada itu karena ada yang ada. Bagaimana bisa yang ada bernama ada kalau tidak ada tiada? Jadi tiada bukanlah tiada, tapi tiada adalah nama sebuah kodrat. Nama sebuah kodrat dihubungkan dalam makom la atau tiada. Maka di sini kedapatanlah bahwasannya bagaimana kita menjadi lam alif pertama yang disebut dengan liga Allah. Apa yang dikatakan liga Allah yaitu adalah alam tersirat atau alam bakobilahnya Allah. Melebur diri dalam alam kabir ini menandakan 4 unsur diri akan kembali menjadi unsur awal. Setelah kita mendapatkan diri unsur awal, awal diri adalah Tuhan Ilah Badal Tunggal Wahid mula jadi. Disinilah terjadinya ada dan tiada. Tiada dalam arti kata ada, nama sebuah yang ada bernama tiada. Itu pasangan dari ada. Tiada di sini yang dimaksud adalah kabir, berdirinya alam batin atau alam dikatakan alam rahasia setelah sukun terjadi. Berdiri alam sukun dinamakan sukun, sin alif, sun alif, domah u dinamakan diri rahasia, kun dikatakan jadi, maka jadilah diri rahasia. Menjadikan diri rahasia dengan panggilan dan peleburan dari ibadah atau munajat yang akan dibawakan nanti. Maka kita akan menemui 4 unsur itu di dalam kabir. Setelah kita mendapatkan unsur alam kabir itu, maka dia akan menjadi sebuah liga atau makom sirullah, tempat makom rahasia Allah, tempat Allah menyatakan dirinya. Dia menyatakan dirinya disebut alam tanizil kadim, yaitu alam kabir, yang mana di situ ada diri rahasia yang bermartabat Tuhan yang akan menjadi wujud pandangan pertama atau pencarian pertama. Menghadirkan wujud awal a'u dalam an dan ain adalah dengan sesuatu diri yang telah dilebur. Sekarang kita lihat bagaimana kita bisa melebur diri tersebut. Inilah yang dikatakan perjalanan tauhid, yaitu perjalanan iman. Apakah iman kita mampu mengikutinya? Sudah pasti mampu dengan syarat hanya satu, sami'na wa ta'na. Berdirinya suatu kodrat, 4 kodrat tersebut akan mewujud di dalam berupa alam. Ini yang dikatakan kabirau, yaitu alam khabirnya Allah. Alam kabirnya Allah wujudnya sukun, kembali kepada zat dan sifat, kembali kepada diri yang bersifat, kembali menjadi zat dan nur, hayat dalam batang tubuh. Sudah 5 perjalanan diri. Maka sampailah kita pada diri yang bersifat makom bagi Allah. Jadi sukun adalah sifat kabirnya yang wujud adalah diri yang nyata. Setelah dia menyatakan dirinya dari wujud nanti alam kabir tersebut, maka nyatalah
siapa yang menjadi hamba dan bagaimana siapa yang menjadi Tuhan. Dikatakan orang itu beriman setelah dia melihat zahirnya Allah, maka dia telah melihat kesempurnaan. Tidak lagi dia mengingat nur karena sudah ada jasad, tidak lagi dia mengingat zat karena sudah ada rohani, dan tidak lagi dia mengingat batin karena sudah ada nyawa. Dan ini lebur dalam 4 perkara. Mana yang menjadi jasad dan mana yang menjadi rohani, seperti apa wujudnya, rohani mana yang menjadi batin dan mana yang menjadi rahasia dalam diri, semua akan menjadi liga Allah. Disitulah titik dalam kosong itu akan hadir setelah memang tidak lagi bersekutu apa yang dihadirkan setelah diri ini dilebur. Diri dileburkan dalam masa fana, berkodratkan kepada liganya Allah, maka tidak ada lagi di dalam liga Allah itu wujud-wujud yang menyembah. Yang ada adalah wujud batin Allah yang dinamakan sifat. Itulah kodrat aslinya diri. Insya Allah ini nanti 10 menit kedua akan kita jalankan segala bentuknya. Dengan demikian nyata sudah kita mengalami suatu keputusan hati bahwasanya tidak ada lagi penampakan di alam batin, tapi batin sudah maujud pada dohir. Maka disitulah kita mengingat Tuhan, disitu juga kita menyadari diri kita dalam wujud yang sama. Dengan nanti leburnya semua perbuatan jasad, semua yang bernama diri akan hilang dan lebur menjadi sebuah makom. Inilah pencarian dengan diri. Mencari diri dengan diri kalau bertemu bukanlah diri, tapi sesuatu yang berdiri. Inilah sesuatu yang berdiri, yaitu liganya Allah, tempat berdiam dan bersemayamnya, sebuah wujud keakuan Allah, dan akan mewujud kepada keakuan diri. Dan inilah perpaduan yang dinamakan diriku dalam satu perjalanan tadi. Insya Allah dalam pencarian diri dengan diri, kita sudah mencapai titik kepada perjalanan keempat dalam masa istiqomah, yaitu melebur diri, menghadirkan sebuah wujud yang bernama diri. Karena yang diri adalah wujud yang akan datang ke dalam jasad. Ini yang dikatakan sifat tubuh menyimpan diri. Kalau sudah sifat tubuh menyimpan diri, maka mari kita ikuti perjalanannya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami dalam rangka perjalanan tadabur diri namanya. Mari kita adakan muzakarahnya. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Silakan para jemaah sekalian. Sana, Papa mau belajar. Insya Allah, silakan. Papa belajar. Alhamdulillah, insyaallah Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga senantiasa Buya sehat selalu adanya. Amin, insya Allah. Selanjutnya kepada para jamaah sekalian dari grup 2 maupun grup 6 yang akan bertanya tausiah yang telah dibawakan oleh Buya, dipersilahkan untuk mengangkat tangannya masing-masing, dan yang tidak mengangkat tangan harap mematikan audionya masing-masing. Dan insya Allah untuk pertanyaan yang pertama dipersilahkan kepada Bapak Thohirul Rasyid. Dipersilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk
menuju kabir ini Buya, apakah kita harus fana dulu Buya? Karena Tidak kan seperti fana. Terus? seperti yang Buya bilang kan, yang fana itu kan ada 4 itu Buya. Seperti itu. Kalau fana itu artinya diri yang tidak berasal dari langit dan bumi, itu diri fana. Nurani, rohani, rabbani itu fana. Tapi kalau sudah kaji wujud, tidak ada lagi kaji sifat seperti itu. Wujudnya yang harus melebur pada mewujudnya dirinya sendiri. Inilah yang mana diri awal mula jadi, sesungguhnya telah kujadikan sebelum aku menjadikan semuanya. Inilah diri awal. Ya, inilah diri awal yang akan melebur daripada sukun menjadi khabir. Gitu. Jadi bukan diri panapilah, tetapi diri sukun yang lebur menjadi kabir yang akan menghadirkan au-nya, ya, menjadi kabirau. Nah, mana diri kabir, bagaimana kita melebur diri, seperti apa jasmani kelihatannya nanti, seperti apa bentuk rohani aslinya, seperti apa bentuk zat aslinya, seperti apa bentuk batin atau rahasia itu aslinya. Jadi dari an-nazir an-nazirullah, al-wakil wa ni'mal wakil wa ni'mal wakil wa ni'man nasir. Jadi mana yang diri yang berasal dari rahasia tadi, ini yang akan menjadi leburan dari diri sukun menjadi kabir. Jadi tidak lari kepada panapilah. Maka tadi saya sampaikan bahwasanya orang yang sudah mencapai titik puncak daripada kodrat adalah tidak ada lagi dia mengkaji kepada sifat nur, zat dan batin, karena sudah mewujud dalam bentuk. Nur adalah hayat berupa kodak jasad, dan apabila bercerita zat sudah berbentuk rohani, dan bercerita batin sudah berbentuk nyawa. Jadi kesempurnaan zahir inilah yang akan diteruskan. Barulah ada peleburan, tapi masih ada pandangan ke dalam, ini belum bisa dilebur. Paham? Masih menyebut kepada pandangan nur, pandangan zat, pandangan batin, atau dikatakan jasad, rohani dan rohani, rabbani, berarti ini kan belum peleburan. Kalau yang sudah peleburan, diri yang sudah bersifat sukun, ya, diri yang sudah bersifat sukun. Sukun itu sin, nas, alif, domah, u adalah rahasia. Inilah manusia rahasia kun yang kujadikan. Maka kujadikanlah rahasiaku yang bersifat nur atau umat. Nah, inilah sukun. Nah, sukun ini yang akan dilebur, karena harus mendapatkan diri jauhar awalnya. Nah, jauhar awal ini jasad lebur jadi apa nanti, ini yang akan dijadikan sebuah makom, tempat Allah menghadiri sebuah wujudnya. Paham? Insya Allah. Baik, insya Allah. Lanjut. Ya, terima kasih Bapak Thohirul yang telah mengajukan pertanyaan. Dan dipersilahkan kepada Bapak-Bapak yang mau bertanya. Dan insya Allah untuk pertanyaan yang kedua, yaitu dipersilahkan kepada Bapak Idris Abu Bakar. Dipersilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Idris, videonya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga sehat selalu Bu ya. Insya Allah. Insya Allah, amin. Ya, insya Allah kita tetap mengikuti tausiah Bu ya, yang kesemuanya untuk diri kita Bu ya. Insya Allah. Makanya tetap selalu doakan Bu ya, selalu sehat, amin. Amin. Insya Allah. Amin. Ya Rabbil Alamin.
Baik, kita kembali apa yang disampaikan Buya tadi. Saya menyimak, menarik sekali kata-kata Buya. Sepertinya yang jauh akan dekat, yang dekat menjadi satu. Kemudian mencari sesuatu di dalam diri, ketemu dalam diri sesuatu yang berdiri, tetapi yang berdiri bukanlah diri. Mohon penjelasan lagi, Buya, menarik. Iya. Insyaallah. Tajalli tauhid itu adalah diri. Diri itu dilebur dalam tingkatan-tingkatan derajat. Peleburan diri tingkatan derajat ini membutuhkan bantuan iman, dukungan iman, kesanggupan iman. Karena iman itu adalah tauhid, sanggup dan sami'na wa ta'na kita diperjalankan daripada selama ini mendengar cerita tapi diri enggak jalan-jalan. Nah, jadi hari ini ke depannya seperti itu dari awal, selalu mengalami perjalanan rohani disebut dengan tajalli Allah. Nah, jadi kalau kita sudah diperjalankan dari tingkat-tingkat diri, tingkat-tingkat batin namanya. Na itu aku, fa itu batin, naf atau nafsahu, nafsahi, naf diri-dirilah. Nah, jadi kalau kita sudah memperjalankan, maka pada saatnya sekarang ini sampai pada diri sukun yang mana kita sudah kaji bagaimana sejarahnya ada zahiru wal batinu yang mewujud kepada au atau diri rahasia dan keakuan sirnya. Nah, tapi sekarang setelah sukun dilanjutkan peleburan kepada diri kabir, yang mana diri kabir adalah diri jauhar awal yang belum berbentuk apapun. Nah, ini yang malam ini gitu. Insyaallah Buya. Baik, insyaallah. Alhamdulillah Buya. Barakallah Buya. Insyaallah. Insyaallah. Silakan yang lain. Ya, terima kasih pada Bapak Idris yang telah mengajukan pertanyaan, dan insya Allah untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Rudi Rustadi. Dipersilakan Pak. Pak Idris, tolong tangannya turunkan. Baik, terima kasih Menteri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dalam keadaan sehat selalu, Buya. Amin, insya Allah. Izin bertanya, Buya, bagaimana kiat penujuan diri di kabir, Buya? Mohon penjelasannya, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peleburan diri menuju alam kabir dengan diri sukun kosong. Kalau dikatakan diri sukun kosong ada tapi belum berwujud. Nah, mulailah diwujudkan pada awal diri jauhar awal pada kabir nanti yang akan dikerjakan ibadahnya. Jadi begitu kita mengenal apa asal usul daripada rahasia diri tadi, mana ibarat kita mencari kulimah dalam kalimah, maka kita sudah mencari mana diri dalam diri jauhar awal pada diri yang belum berbentuk dan berwujud. Nah, inilah yang pada kabir tadi. Makanya dikatakan solat dalam diri, diri dalam solat. Nah, itulah dia. Jadi bagaimana kita bisa menjalankan atau memperjalankan rohani kita dalam makom tauhid tadi dengan perubahan martabat dan demi martabat diri. Nah, itulah yang menjadi pacuan sekarang. Jadi kalau sudah sampai pada tingkat makom jauhar awal seperti ini, berarti tidak lagi ada pandangan ke tingkat hakikat. Nanti ini akan membias lagi. Nah, gitu. Paham? Alhamdulillah, Buya. Terima kasih, Buya, atas penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Untuk Bapak Imam Ridho, monggo Pak, dipersilakan. Terima kasih Pak Juru Tablik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Buya dalam waktu yang malam ini masih sehat selalu, Buya. Insya Allah. Tadi detik-detik terakhir Buya ada mengkalamkan sifat tubuh menjadi diri, Buya. Mohon kita dijelaskan kembali dan lebih jelas, Buya, sehingga bisa dapat memahaminya. Terima kasih. Sifat tubuh menjadi diri artinya inilah wujud yang nyata. Nah, itu yang dikatakan. Jadi dia adalah suatu wujud. Karena dari kandungan dari batin-batin kabir yang akan bermunculan sebagai kodrat awal atau jauhar awal ini adalah kodrat daripada dia sendiri. Dia akan bertajadi menjadi umat pertama. Apa yang dikatakan umat pertama adalah orang yang di depan adalah imam. Siapa imam yang ditunjuk dan dipercayai oleh Allah? Nah, itulah nanti yang akan memimpin dari segala umat. Dan itu Allah rahasiakan, Rasul rahasiakan. Karena waktu dia pernah berhadapan dengan sebuah wujud kenabian, dia mengaku namanya Wahwa. Dan Rasulullah juga bertanya ke Jibril, kau ada orang namanya Wahwa? Ditanya dari mana? Wahwa. Ditanya mau ke mana? Wahwa. Ditanya dari mana? Wahwa. Siapa nama? Wahwa. Artinya akan muncul seseorang penghulu diri dalam diri yang menjadi penghulu diri. Inilah peleburan makom terlebih di awal sebelum munculnya biangnya diri. Kalau kita ini adalah batin-batinnya Allah, tapi yang menjadi wujud yang pertama bagi Allah itu adalah wujud yang dirahasiakan. Makanya sekuat apa nanti penyempurnaan diri batin menuju hayatnya diri, umulnya diri, ini adalah menentukan. Mendapatkan ahli diri sendiri itu menempuh peleburan bermacam tingkat diri. Mendapatkan ahli diri menempuh beberapa tanjakan diri. Ini yang dikatakan dengan wasilah. Suatu perjalanan yang telah disiapkan. Tergantung kita. Kuat enggak iman kita? Demikian Imam. Iya, alhamdulillah ya. Lebih jelas ya kemana arah tujuannya. Insya Allah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imam Ridho yang telah mengajukan pertanyaan. Dan dipersilakan untuk pertanyaan selanjutnya, dipersilakan kepada bapak-bapak sekalian untuk mengangkat tangannya. Dan insya Allah untuk pertanyaan selanjutnya kepada Bapak Asep Kurhadi, dipersilakan Pak. Bapak Nurdin mohon tunggu sebentar ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya dikaitkan dengan amalan kita yang keempat itu kan dari aku disatukan dengan batin billah, kemudian menjadi sukun melebur kepada kabir, Buya. Ini kelanjutannya atau gimana, Buya, yang ini? Iya. Proses tajali ini yang sangat menentukan. Ya, proses tajalinya bagaimana peleburan diri sukun menjadi kabir. Mana diri yang sebetulnya yang menjadi kabir? Kabir adalah diri jauhar awal. Diri awal sebelum Allah menjadikan sesuatu. Begitu.
Jadi kita bertemu kepada asal yang awal sebelum semua dijadikan. Begitu, Mam. Iya, Buya. Setelah itu kan nanti ke tubuh lagi, Buya ya. Tidak perlu dibahas setelah itu. Yang ini aja dulu dibahas. Iya, Buya. Insya Allah. Ya. Insya Allah, Buya. Terima kasih, Buya. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Imam Asep yang telah mengajukan pertanyaan, dan insya Allah untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dipersilakan kepada Bapak Nurdin. Silakan Pak. Terima kasih Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Buya, tadi Buya ada berkalam yaitu pertemuan ke alam baku billah. Seperti apa pertemuan ini dimaksud nih Buya? Mohon penjelasan Buya. Leburnya diri sukun kembali kepada menjadi alam bagobilah. Alam bagobilah itu adalah alam jauhar, alam awal, di mana disitulah asal dirimu terjadi. Nanti kita akan melihat seperti apa diri kita yang sebenarnya dulu. Terbuat dari apa? Kalau ini wujudnya, ya. Nah, seperti apa? Nah, itu yang dimaksud jauhar awal tadi, diri awal, gitu. Aku telah menjadikan manusia itu sudah ada sebelumnya ada, sebelum aku menciptakan. Nah, berarti kita kembali kepada diri yang ada yang disebut dengan diri kabir. Nah, gitu. Nanti itu akan dipelajari, ya. Akan kita pelajari 10 menit belakangan. Paham? Ya, insyaallah Buya. Iya, baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jamaah sekalian, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.